bersamamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Guys, kayaknya malam ini kita cocoknya bahas-bahas tentang kepemimpinan deh. Kepemimpinan apa ini? Misalnya gini, sekarang itu kan para pejabat kita, para pemimpin kita, baik dalam negeri ya, dan tentunya para pemimpin-pemimpin yang ada di luar negeri misalnya, kan mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai kebijakan masing-masing. Ya. Harus. Kayak baru-baru ini kita lihat di media sosial ada satu pemimpin daerah, gubernur gitu kan, ketika dilihat RAB-nya, RAB apa tuh? Laporan keuangan Ya, lah. laporan keuangan. Laporan keuangan lah. Kita bicara umumnya aja deh. Laporan keuangan. Nggak paham istilahnya soalnya. Nah di situ ada anggaran pengadaan akuarium 100 sekian juta gitu. Air asin dong. Iya. Oh iya, air asin. Iya, iya. Ya. Hiu dalamnya. Terus ada juga alat-alat gym. Perlu nggak sih menurut kalian hal-hal seperti itu ada pada fasilitas-fasilitas seperti itu ada pada disediakan untuk rumah-rumah dinas di pemerintahan gitu, baik gubernur, mungkin wali kota maupun bupati. Menurut kalian gimana? Gimana Mas Gus? Kalian tapi tembak ngeliat- pokoknya. Ya bebas satu-satu lah. Kalian tapi ngeliatnya aku kayak. Iya. Kan dua kalian. Iya lagi. Kalau gym sebenarnya memang dibutuhkan. Kalau menurutku ya. Ya. Karena sekali lagi memang kesehatan itu kan penting ya buat pemimpin, seorang pemimpin. Contohnya kayak presiden, kalau sakit kayak apa coba? Iya. Nah itu. Jadi seorang pemimpin itu memang dibutuhkan kesehatannya. Salah satu penunjang kesehatan itu kan olahraga. Jadi kalau gym selama itu juga di taraf normal anggarannya, kupikir ya itu bagus. Memang dibutuhkan. Tapi Taraf kalau normal menurutmu gimana? normal. Iya, taraf normal menurutmu. Ya normal secara umum mungkin lah ya. Nah, maksudnya alat-alatnya tuh enggak juga yang terlalu mewah gitu. Kan kayak treadmill gitu. Benar, standar mewah tiap orang beda loh. Ya sih betul. Kita pakai standar umum deh. Standarmu aja, standarmu. Standar ya. Standar umum rakyat Indonesia mayoritas menengah ke bawah. Udah standarmu aja. Terlalu spesifik. Supaya nggak diprotesin ini. Ya, coba Kan standar. harus ada pro kontra. Oh iya. Ya anggap aja kalau range-nya treadmill tuh mulai dari harga 5 sampai tertinggi 10 juta gitu. Ya berarti ambil yang tengah-tengah lah gitu. Nggak juga ambil yang paling mahal gitu. Oke. Nah itu. Jangan yang tengah-tengah dong. Tapi ada harga, ada kualitas biasanya begitu. Ya betul. Jaga dong marwah. Waduh. Nanti kalau yang setengah-setengah ternyata alatnya cepat rusak, beli lagi, boros lagi duitnya. Enggak lah. Kan tengah-tengah sudah kan. Kamu dipakai? Ya nggak tahu kan di rumahnya, nggak bisa ngeliat dong kita. Kalau sekelas kayak akuarium itu rasaku butuh nggak butuh sih, ya lebih cenderung nggak butuh malah kayaknya. Iya itu Apalagi juga. perlu air asin segala kan kayaknya. Tapi kalau ini kontra nih, kan ada kesenangannya di situ. Ya, bisa Ketika jadi. kesehatan itu kan ada Hilangkan stres. yang stres Betul, itu kan betul. dengan mungkin dengan memelihara ikan yang bukan maksudnya ikan yang dilindungi ya. Ikan asin. Ikan asin di situ. air asin ya berarti kan ikan laut ya. Ikan asin udah pakai akuarium ya. Mungkin memelihara ikan yang hidup di air asin terus kan jadi kesenangan sendiri dan melepas stres gitu kan. Makanya kan daripada tadi- aku belusukan daripada aku harus keluar negeri ngabisin duit ngeliat di
Jepang yang Ya. akuarium besar ya, aku punya akuarium sendiri. Makanya tadi gue bilang kan butuh nggak butuh sebenarnya. Nanti cenderung kembali lagi ke si pemimpinnya. Dia self apa istilahnya? Self reward. Bukan self reward apa ya? Cara menenangkan dirinya. Ya. Cara kembali me time lah ya istilah sekarang ya. Cara me time-nya tuh Kontemplasi caranya. kalau kata Mas kontemplasi lah ya. tuh. Tapi kalau gini juga, kalau kemudian itu sebagai cara untuk mengobati diri atau menjaga kesehatan pengadaan akuarium maupun pengadaan alat gym ya. Ya saya sebagai masyarakat biasa menilai itu sebagai sesuatu yang kurang wajar. Kenapa? Karena ada pejabat-pejabat yang olahraganya main golf juga. Iya. Menghabiskan dana juga besar kan. Emang Menko pakai dana anggaran anu? Nah itu lagi tergantung. Tadi kan Rasanya kita nggak ada. bicaranya gym lah ya. Ya enggak. Maksudnya kan dia menjaga kesehatan tuh. Jadi ada orang-orang yang main golf. Macem-macem sih sebenarnya. Kalau golf sih biasanya bukan untuk olahraga ya, buat relasi lah, buat bangun relasi. Ya tapi kan itu bagian dari Ya sport. bener sih. Nah kalau untuk akuarium, untuk itu kan harusnya dihasilkan bisa diadakan dengan dana pribadi kalau menurut saya. Bukan uang masyarakat. Ya namanya dirunjak Pak, rumah jabatan. Ya, kan. Semuanya pasti dari APBD tuh, nggak mungkin dari ruang pribadi. Iya, masalahnya adalah pemimpin-pemimpin pada hari ini itu nggak semua ya, nggak semua. Tapi hal-hal yang seharusnya belum penting ada menurut saya, tapi kemudian diadakan. Itu yang tidak berbanding lurus dengan dampak yang ada pada daerah tersebut. Misalnya jalannya belum bagus, fasilitasnya belum baik, Artinya penggunaan dananya kurang tepat. kurang tepat kalau menurut saya ya. Betul? Ya. Betul itu. Tapi ya itu tadi subjektif lagi. Subjektif dong pasti. Karena tadi kayak seperti kata Padel kan, beda-beda orang nih buat menenangkan dirinya, healingnya dia. Ya, kan. kalau aku kan cuma ngopi sama rokok doang cukup kan. Nggak perlu Kita kan pakai. miskin, itu aja bisanya. Iya. Nggak bisa beli akuarium 100 juta lebih. Ntar dulu. Kalau pejabat-pejabat negara perlu difasilitasi untuk self healing misalnya dengan nge-gym atau pelihara ikan gitu kan, yang pengadaannya sampai ratusan juta. Terus kalau untuk masyarakat miskin apa? Selain rokok dan kopi tadi? MBG. Iya. Lagu ya. Kan begitu memang di Indonesia, masyarakat miskin dijejali dengan yang gratis-gratis biar mereka tuh tetap miskin. Biar mereka tetap bergantung pada pemerintah. Suaranya yang paling banyak toh. Bener juga sih. Kayak kita dapat bantuan pemerintah, padahal itu bukan uang pemerintah, itu hasil daripada pajak, hasil daripada. Tapi ketika dikasih ke rakyat, dia bilang ini bantuan pemerintah. Kan pemerintah yang ngelola. Benar. Bantuannya. Ya kalau kita bicara sistem monarki kerajaan kan memang semuanya begitu kan. Beda dengan sistem khilafah dulu ya. Berbeda antara Komen skema monarki, kerajaan, termasuk juga dinasti. Dinasti itu kan mirip-mirip sudah ke kerajaan kan. Ya. Nah, dengan zamannya khalifah. Ya kan. Kalau khalifah itu kan kayak gitu, pemimpin itu bener-bener anaknya datang mau ngomongin urusan lain negara aja dimatikan lampunya gitu nah. Tapi kalau monarki kan nggak gitu ya, memang fasilitasnya raja itu ya memang disiapkan oleh rakyatnya. Sama kayak sekarang kan skemanya kan. Kita bicara skema kepemimpinan nih kan, konsep kepemimpinan. Sama kayak sekarang ketika kita di republik ini, jadi pemimpin itu fasilitasnya kan disiapkan oleh pajak rakyat. Iya kan? Bener. Gitu. Dan menurutku sekali lagi, ketika fasilitas itu memang benar-benar menunjang dan masih dalam taraf normal ya, normalnya ya kita pakai standar umumnya masyarakat lah gitu nah. Ya itu tadi contohnya. Saya mobil deh dulu. Ya mobil Kan perlu mobil pasti ya. mobil itu ada mobil yang menurut masyarakat sudah mewah, ya sudah cukup itu aja, nggak usah yang lebih mewah lagi. Kayak contoh Innova Fortuner ya, kelasnya sekarang itu ya, Innova Zenic sama Fortuner gitu, itu kan sudah wah banget tuh.
Ya udah cukup itu aja udah, nggak usah naik yang sampai 8,5 miliar lah gitu. Nah itu kan udah terlalu pemborosan gitu. Kayak contoh tadi treadmill itu kalau range-nya 5 sampai 10 juta paling tinggi ya ambil tengah-tengah lah. Itu cukup sudah gitu. Kalau ngambil yang terlalu mahal ya itu masuknya bukan sudah masuk dalam kategori foya-foya dong kan gitu. Ngabisin anggaran pajak rakyat yang kemudian untuk menyenangkan dirinya sendiri akhirnya gitu. Itu sih Kurang bermanfaat buat si rakyatnya. ya kayak rumah jabatannya berapa 6 miliar ya? 6 kan 6 sama 3 tuh. Rumah jabatan sama ruang kerja. Yang 6 yang mana, yang 3 yang mana tuh aku lupa. Ini yang mana dulu dibahas ini siapa? Gubernur. Gubernur ada 30 sekian loh. Gubernur Kaltim. Gubernur Kaltim. Ya. Kan 6 sama 3 tuh yang gue ingat tuh. Entah yang 6 itu rumah atau ruang jabatannya gitu. Itu kan. Nah, itu kan sebenarnya kalau ya kan ruang jabatannya atau rumahnya kan kayaknya udah lebih bagus dari rumah-rumah kita kan gitu nah. Ya. Kayaknya udah cukup aja, kenapa harus renovasi sebanyak itu? Itu kalau dibikinkan rumah murah yang FLPP itu dapat berapa puluh unit itu kira-kira tuh? Ya. Sebenarnya yang seperti itu kan bukan cuma gubernur, Pak. Mau dewan, mau apapun, tiap pergantian periode itu pasti sudah alat-alatnya semua ganti, mejanya ganti, kursinya ganti, padahal masih bagus. Betul. Akhirnya dibawa pulang masing-masing lah, dibawa anggotanya lah. Apa Del? Gitu. Jadi sentil. Tapi kalau saya misalnya ngutip perkataan Cak Nun ya. Cak Nun tuh ngomong gini. Presiden, gubernur, bupati maupun DPR itu kan sifatnya tenaga outsourcing kan. Yang 5 tahun sekali. Bedanya outsourcing pekerja CV, PT itu buruh setahun sekali misalnya. Tapi mereka juga termasuk tenaga outsourcing yang habis masa jabatannya ya selesai juga. Tapi dengan tenaga outsourcing yang punya batas masa 5 tahun misalnya, itu difasilitasi seluar biasa mungkin, tapi kadang-kadang tidak berbanding lurus dengan dampak kebijakan atau hasil kepemimpinan dia. Misalnya gini, Jawa Barat itu gubernur yang viral ya, yang disebut gubernur konten misalnya. Oh, yang sekarang. Ya, yang sekarang ini. Oke. KDM. Apa MBG apa? KDM sih. MBS. MBS. Saya Kang Deddy Mulyadi ya, Abah Aing. Aing. Beliau ketika saya lihat video-video yang ada di medsos ya. Bapak Aing. Abah Aing. Kalau Abah nanti Abah Anis dong. Iya lah, arahnya ke Anis nanti kalau Abah ini. Abah Anis berarti. Bapak Aing. Jadi di situ baju dinas dihapus, perjalanan dinas dipotong, terus beberapa anggaran-anggaran itu diefisiensi. Jadi saya sebagai masyarakat awam ya, ketika melihat itu dilakukan, saya bilang, oh ternyata bisa seperti ini ya. Kan saya awam. Kok ternyata bisa seperti ini, berarti tidak menutup kemungkinan Yang lain bisa juga. Betul. Jalan kalau ngelihat ya, saya belum ke sana sekarang ya. Kalau ngelihat dari media sosial bener endaknya, tapi kemungkinannya benernya itu gede gitu ya. Jalannya bagus, mulus, aspalnya tebel-tebel gitu kan, lebih bersih. Pokoknya ditata sedemikian rupa. Jadi saya bilang, oh, kenapa ada perbedaan yang jauh dibanding dengan gubernur kita misalnya. Kenapa nggak seperti itu gitu. Tapi ya kan gubernur kita jaga marwah. Oh iya ya gitu ya, marwah ya. Ya contoh lagi kan kayak Bu ini, gubernur cantik. Kamu jangan cari aman. Gubernur cantik tuh. Gubernur cantik siapa ini? Bu Sherly Juanda. Oh, tante saya itu. Tante saya. Tadi Bapak Aing ini tante saya. Ternyata ada kerabat tuh. Ada. Tante Aing. Omnya siapa ini? Pamannya siapa ini? Paman model kayaknya, bahwa kamu kan orang Sunda. Enggak dong. Paman saya di pengadilan. Sampai Di banyak yang di pengadilan. Paman saya di MK. Oke, ngeri ya cumannya ya. Sudah pensiun pamannya berarti. Itu kan yang paling sering tuh udah videonya udah sering lewat kayak data
apa jalanan rusak butuh 1,5 miliar. Nggak masuk akal, ya. Tinggal bikin video disebar jadi sudah. Ya. 1,5 miliar nggak terbuang. Ya sesederhana itu. Tapi memang aku bicara fakta juga. Efisiensi ini sangat bagus di kacamata masyarakat. Kalau aku pribadi di posisi masyarakat, itu sangat kudukung. Tapi kalau aku pribadi di posisi sebagai sesama birokrat, itu masalah. banget. Bener, Kering, Pak. Ngeri masalah. Asli kering, Pak. Kayaknya 2 tahun terakhir ini nggak ada dinas luar. Efisiensi ya, itu sudah Betul, efisiensinya asli. tapi Ya, di bawah doang. Yang di atas Nah, itu betul juga itu. Itu. Harusnya kan menyeluruh ya. harusnya Betul. malah yang di atas duluan dong efisiensi Ya, kan. betul. Dampaknya harusnya ke bawah. Ya. Itu tuh. Misalnya tenaga P3K dirumahkan untuk efisiensi anggaran ya. Kan itu kan orang susah gitu. Benar. Ya harusnya yang di atas yang dipotong, bukan yang di bawah yang diberhentikan kerja. Ya kalau ekonominya terbatas misalnya nggak kerja, Ya, mana ya? Takalar ya? Mana ya? nah di mana kayak itu? Malah Daerah pegawai Sulawesi. SPPG jadi P3K kan. Dari Sulawesi itu ada tuh bupatinya kan, akhirnya nggak mampu dia, karena dipotong dari pembagian transfer daerah itu. Oh iya. Jadi anggarannya nggak mampu dia, P3K-nya dirumahkan. Dirumahkan. Karena efisiensi, ya yang sebenarnya benar kata Ikam tadi, yang di atas-atas yang harusnya efisiensi. Yang di bawah diefisiensikan, terus mereka kayak mana nanti? Ya kalau ekonominya ibaratnya kalau dia di rumah putar keran ibaratnya itu airnya sudah nggak ngalir, kemana-mana nggak bisa, akhirnya gali tanah kan. Ya istilah lah, bisa-bisa mencuri orang kan, merampok. Karena sudah nggak ada, bagaimana lapar sudah, nggak ada uang. Ini tim ahli sampai berapa puluh orang? Satu orang berapa puluh juta? Tuh, padahal kemarin kita bicara skup Katim loh ya. Padahal kan gubernur kita kan kemarin paling kenceng tuh teriak waktu transfer daerah dipotong tuh. Ya. Iya kan, tapi mau tapi kesana tuh. faktanya masih bisa beli mobil 8,5 miliar. Renovasi sampai 25 total itu kan. Renovasi total sampai 25 miliar. Kan berarti sebenarnya anggaran kita nggak ada masalah dong sebenarnya. Kenapa kemarin teriaknya paling kenceng ya? Ya karena mungkin karena sudah teriak kenceng nggak jadi itu Sob, jadi bisa. Ya ngomong apa sih? Takut banget. Enggak, kita ini kan sebagai masyarakat biasa ya, awam yang Berpendapat ngobrolin. boleh dong. Karena di media sosial saya tuh muncul yang gitu-gitu terus. Tas gitu. Kaget ya. Merasa Deddy Kroya. Ya gitulah. Ya kita ini sekali lagi kita ambil pembelajaran lah ya. Niatnya kita ambil pembelajaran. Kau tahu nanti kita jadi gubernur kan jangan gitulah. Ya. Ya. Tapi kalau pendapatku gini sih. Nah. Kalau pemimpin itu ya benar yang Pak dibilang kan outsourcing itu. Ya jatuhnya ya pelayan. Berarti kan memang dalam Indonesia kan kedaulatan itu yang tertinggi adalah rakyat kan. Berarti tuannya itu rakyat ya. Pelayannya Jabat. pemimpin gitu kan. Nah ini kan tapi kayak dari sudut pandangku sih, kayaknya terbalik ya seperti itu. Kayaknya kok kita yang jadi pelayannya tapi Kita yang miskin. ya enggak maksudnya kita yang jadi pelayannya. Perannya. Iya, perannya kok terbalik seperti itu. Tapi Pemimpin minta dilayani apakah akhirnya. benar seperti itu? Apakah? Ini tapi sudut pandangku aja. Konsepku sepertinya kayaknya pemimpin tuh kayaknya seperti itu deh. Harusnya jadi pelayan gitu loh. Ya kalau aku memaknai secara konsep ya, ya republik maupun monarki sekali lagi itu mirip-mirip, konsep skema kepemimpinan itu mirip-mirip. Jadi ya pemerintah atau kerajaan itu memberikan pelayanan itu tidak dalam bentuk melayani kayak yang bikinkan kopi. Mereka melayani secara kebijakan, mereka membikinkan kebijakan yang pro dengan rakyat, menjamin kesejahteraan rakyat dan lain-lain, memastikan roda ekonomi berputar dengan baik. Itu yang harusnya benar-benar dilakukan. Nah, rakyat ini melayaninya dengan bentuk satu pajak, yang kedua dalam bentuk penghormatan karena bagaimanapun pemimpin ya tetap pemimpin kan yang tetap kita butuh hormati. Kalau aku sih gitu. Berarti kita bahas masalah yang tadi ya. Menurut kalian kan mubazir lah.
penggunaan anggaran di rumah jabatan apa segala macam hiasan-hiasan yang nggak penting itu. Tapi kalau misalnya nih dibatasin, kira-kira ada nggak sih yang bakal mau jadi pemimpin kalau misalnya dananya cuma dibatasin gitu? Harusnya ada pasti. Ya akhirnya kan seleksi alam kan. Iya. Hanya orang-orang baik yang sudah selesai dengan dirinya yang mau jadi pemimpin akhirnya. Betul nggak Orang sih? yang benar-benar Kalau niat sih gitu ya. dari hati. Tapi nyari yang seperti itu kan susah, Pak. Betul, kan seleksi alam kan akhirnya kan terseleksi ada. dengan sendirinya. Menurutmu ada nggak sekarang? Ya kita nggak bisa. Ada tuh bicara ada. skup. Kita nggak bicara skup ini ya, skup wilayah kita ya, skup Indonesia lah. Ada kan? Ada. Tapi ya begitu ya. Pertama untuk jadi pemimpin, prosesnya kan nggak. Aku mau dong jadi pemimpin. Enggak, birokrasinya kan Iya. Paling nggak harus punya paman yang duduk di anu. Jadi paman aja. Iya kan. Untuk jadi pemimpin itu paling nggak gabunglah di anu kan partai politik gitu kan. Nah, sedangkan partai politik juga butuh dana. Tapi kan ada yang independen, jalur independen. Ya walaupun Iya, seberapa terjal efektif banget. sih, iya kan? Si Dharma Pongrekun itu kan independen tuh, dapatnya berapa? 10%. enggak 16% lagi. 10-an. 16%. 16% bateraiku. Ya, kalau sebenarnya konsep kepemimpinan tuh banyak ya. Baik dari teori-teori di perkuliahan, teori-teori dalam agama kita ya, dalam agama maupun dalam budaya Nusantara itu sendiri. Oh, ini ahlinya yang gini-gini. Masya Allah. Itu tentang kepemimpinan. Ya kalau sekarang seideal-idealnya pemimpin, ya memang dia harus masuk dua aja jalurnya kan. Ya kalau dia nggak gabung parpol, ya dia independen. Mungkin ada, tapi saya nggak tahu ya ada nggak yang lolos secara independen tanpa non partai gitu. Saya nggak Kalaupun tahu. ada kan pasti awalnya dimulai dari partai dong. Dia harus punya nama. Iya. Iya, Ya artinya maksudnya Kayaknya dia selama sejarah berdirinya Republik ini aku belum pernah dengar. Aku pribadi nih. sama saya belum pernah. Aku juga. pribadi nih, kayaknya belum pernah dengar yang lewat jalur Ikut aja. yang lewat jalur independen terus menang jadi pemimpin Ya, tuh kemarin kayaknya. sih AHA sih sempat ngumpulin banyak tuh kan. Independen aku yakin menang. Cuma kan karena ada kepentingan dari partai juga nggak bisa juga dia main Ya, independen. intinya akhirnya nggak jadi lah ya. Mau balik lagi. Intinya akhirnya nggak jadi. Tapi sampai detik ini kayaknya aku belum pernah tuh dengar. Aha. Wali kota kita, wali kota kita. Nah, kembali ke masalah dana tadi, anggaran buat si pemimpin lah. Kalau mereka dibatasin, contoh aja lah kita sendiri nih, kita misalnya kerja di sebuah perusahaan, kita dari karyawan paling bawah, dipromosikan jadi SPP, tapi gajinya sama, tanggung jawab lebih besar. Kira-kira mau nggak? Siapa yang mau kira-kira? Ya kan? Sedangkan gubernur, pejabat, wali kota apa segala macam tanggung jawabnya jauh lebih besar, Pak. Kalau gajinya juga rata atau mungkin nggak jauh beda dari gaji kan. Iya, maksudnya Udah ada gaji ini aturan maksudnya lain. semua fasilitasnya apa segala macam, nggak ada yang bikin mereka tertarik. Dapat dari mana gitu loh? Nyarinya tuh bakal susah banget kan? Siapa yang mau? Ya, makanya harusnya RAB ini memang diberikan untuk fasilitas sebanyak itu dengan anggaran itu atau memang ada batasan anggarannya seperti itu? Kita ambil contoh dari mobil 8,5 M. Anggarannya tuh nggak ditentukan. Yang ditentukan cuma CC-nya Spesifikasinya. maksimal 3.000. Bener 3.000. Tapi anggarannya bengkak. Berarti kan harus Tetap ada keluar. Berarti ada salah. Ya kita bilang salah Peraturan ya. berarti Salah- kan. salah Peraturan di- yang harusnya dibenerin. aturan mainnya. Gitu. Ya, kalau menurut saya pemimpin dari presiden sampai tingkat desa ya atau tingkat RT, ketika mereka mendapatkan fasilitas atau tunjangan atau apapun itu bentuknya sebagai bentuk penghargaan dia sebagai pemimpin, sah-sah aja sih. Iya. Cuma dipertimbangkan lagi penggunaan dananya, karena bagi orang kecil itu sensitif dia. Banget pasti. Sensitif kan. Oh ini sama-sama mobil, sama-sama jalan,
sama-sama mahal bagi dia gitu kan. Oh iya. Mobil 100 jutaan aja sudah mahal. 100 juta. Ya harga 100 juta sudah mahal bagi orang kecil kan. Bagaimana dengan mobil yang dia 1 M, gimana bentuknya Berapa itu, banyak nolnya itu? Ya. Jadi bukan masalah pada fasilitasnya, tapi apa ya? Pengefektifannya gitu loh. Artinya kalau mobil ya nggak usah terlalu mahal. Berarti kan Perlu peraturannya nggak tadi tuh. mobil gubernur misalnya anti peluru gitu untuk di Indonesia? Mungkin Enggak lah. mungkin enggak karena di sini Aman-aman Senjata aja. ya, masih legal. masih legal kan. Kalau di Amerika mungkin Senjata perlu karena senjata masyarakat biasa legal. bisa punya Mungkin ya tergantung senapan. wilayah, mungkin ada wilayah yang rawan konflik. Nah itu yang maksudnya. dekat OPM. Jadi ada kalau presiden ya harus pakai mobil anti peluru sebagai standar operasional prosedurnya kan dia. Banyak Iya, musuhnya. Presiden ini simbol negara soalnya. Benar. Tuh. Ya kita nggak bisa pungkiri juga loh Pak. Pejabat-pejabat itu kan dia selalu gebar-gebarkan gaji kecil. Ya. Tapi kan dia nggak pernah buka tuh biaya operasional dia berapa. Belum lagi yang lain-lain. Itu kan lebih ngeri daripada gaji Pak. Ya iya. Ya, yang dia bahas kecil kan gajinya itu pun menurut dia. Itu sudah makanya mereka itu nggak berani berbicara secara jujur. Yang mereka buka itu cuman gaji gaji pokoknya tunjangan-tunjangannya enggak. Tapi manusiawi ya menurutku. Apanya? Ini justru Iya, nggak apa-apa. karena hampir rata-rata juga ketemunya orang-orang begitu maksudnya. Kayaknya gajinya lebih gede dari gue nih. Nah, iri. Enggak iri. Gajiku ini kecil ya. Kayaknya gajimu lebih besar dari aku kok bisa bilang kecil gitu. Iya. Iya namanya manusiawi yang Subjektif. yang ya nggak ada habisnya lah namanya Iya, keinginan itu kan. maksudku mereka itu kalau ke publik mereka hanya berbicara tentang gaji toh. Tapi tunjangan-tunjangan, biaya operasional lain-lain itu nggak pernah dibahas, nggak pernah mereka berani. Itu kan parah gedenya Pak, kan gitu nah. Bahkan bisa lebih besar dari gaji, fasilitas-fasilitas dan lain-lain. Itu kan bisa lebih besar dari gaji gitu nah. Itu yang mereka nggak berani buka. Itu loh. Dan di belakang-belakang lainnya lah ya. Makanya itu yang agak sensitif sih kalau dibahas. Kayak Bupati Banjarnegara kan atau Bupati apa tuh? Saya lupa nama. Kalau mohon maaf kalau salah daerahnya. Yang ketika diwawancara wartawan tentang gaji sebagai bupati dia bilang, Nyesal. saya kalau tahu gaji bupati segini, saya nggak akan maju, nggak akan nyalon. Oh, memangnya kecil lah? Ya sangat kecil lah. Ya kita ini perlu merawat relasi gitu kan. Kita juga harus memberi kepada partai. Terus kita juga Konstituen. ya gitulah intinya kan. Jadi menurut Bapak korupsi itu wajar? Ya wajar. Menurut dia ya kata dia. Ternyata lama ketangkap KPK. Ya iyalah. Karena stres ini harus ada relawan yang harus dirawat. Relawan ini kan bagaimanapun sebagai orang yang punya jasa ya. Apalagi lebaran ya. Minta THR semua itu. Minta THR, minta proyek, atau minta anaknya sakit, misalnya. Walaupun mungkin nggak semua relawan. Nah di situ dia mau ngasih gajinya toh ya nggak bisa kan? Tapi itu menurut Bupati tadi. Ya karena sekali lagi dia maju kan dengan cara itu tadi, dengan lewat parpol yang memang biayanya terlalu besar. Itu yang memang sudah diakui oleh banyak ahli lah. Di negara ini para politisi, para justru sudah menganggap, bahkan presiden pun sudah mengakui bahwa skema pemilu kita itu terlalu menghabiskan banyak dana. Maharnya terlalu besar. Luar biasa. Dari proses Perputaran uang itu. pemilunya, proses pemilu KPU-nya, KPU-nya penyelenggaranya ini juga memakan biaya besar. Parpol-parpolnya, bahasanya mahar, ada apa-apa itu juga biayanya sangat besar. Jadi mau tidak mau ya hitung-hitungannya bisnis akhirnya. Ini menarik nih ngomongin masalah pemilihan umum, dana pemilihan umum. Kemarin kan ada isu ada yang mau mengusulkan pemilihan kepala daerah diusulkan dari DPR aja deh, DPRD. Ya. Setuju kalian itu? Menghemat tuh biayanya. Tapi kan ujung-ujungnya ya dia lagi yang kepilih. Tapi aturan mainnya gimana? Ya sama kayak zaman dulu. Ya kayak era Gus Nggak Dur. ada gitu. batasan. Maksudnya batasan? Kayak presiden kan 5 tahun. Kepala daerah. Dua kali.
Kepala daerah dipilih sama DPR. Iya, tapi ada batasannya nggak? Maksudnya dia bisa Iya tetap pasti ada periodenya kan. periodenya 2 kali hanya. Ya nanti pemilihan misalnya ya kita nggak tahu ya, belum tahu. Tapi ya intinya sama seperti era pemilihan Gus Dur kemarin. Jadi presiden tuh dipilih oleh MPR. Ya MPR kan DPR tuh. Ya itu seperti itu. Tapi kalau menurut saya sama aja. Jadi kalau bicara idealnya menurut pandangan saya ya, namanya juga pandangan sendiri ya. Keyakinan saya. Keyakinan saya. Pemimpin itu seperti orang tua bagi Rakyatnya. Rakyatnya itu anak-anak. Kalau misalnya anak itu sedih, dia pasti sedih. Harusnya sedih. Harusnya sedih. Anak itu lapar, dia usaha supaya nggak ada yang kelapar. Gitu kan idealnya. Harusnya. Terus dia akan mendahulukan anaknya dibanding dia, Benar. gitu. Nah kalau sekarang mungkin tetap masih ada orang-orang yang seperti itu, seperti gubernur kita, wali kota kita mungkin maupun gubernur-gubernur lain, presiden kita juga sama. Mungkin sudah seperti itu, tapi kadang-kadang langkah-langkah yang diambil itu membuat masyarakat itu jadi multitafsir gitu loh. Misalnya tentang anggaran-anggaran yang kemudian dimunculkan. Orang lihatnya, saya sebagai masyarakat kecil lihatnya ya sakit hati lah. Iya. Meskipun saya nggak ngerti anggaran, saya nggak ngertiin, tapi mahalnya bang mobilnya, gitu kan? Saya tahunya itu terlalu mahal. Padahal mobil yang harga 500 juta sudah bagus ya. Sekarang Fortuner 600-700 lah. Nah, sudah bagus kan? Bagus. Bagus banget. Ya nggak perlu sampai sebegitu kan? Kayak gitu. Namanya juga rakyat biasa kita ini ya kan. Misalnya uang kritis. Ya anggap aja kalau mau yang agak mahal sedikit Alphard ya, karena sudah umum. Karena standarnya keumuman tadi, karena udah umum banyak yang pakai. Ya oke lah Alphard di 1M gitu. Itu kayaknya masih nggak perlu, kayaknya masyarakat wajar nggak lah ada ya. protes deh Ya, gitu. ya. Nah, kalau masih di angka segitu gitu. Tapi kalau udah kayaknya Iki orang umum orang umum. Orang umum. Alphard dapat 8 dong gitu nah. Iya kan, Alphard aja dapat 8 gitu kan. Menarik sekali. Mau tahu kisah selanjutnya? Saya berikan terus. Tuas tamu, tukar wawasan, tambah ilmu. Main closing aja. Gak ada statement closingnya. Ya nggak usah, closing aja.